Roy Suryo CS tanpa Egy Sujana dan TPUA ibarat angkot tanpa bensin. Kendaraannya masih ada, catnya masih utuh, klaksonnya masih bisa dibunyikan, tetapi tenaga penggeraknya hilang. Angkot seperti itu bisa saja dipaksa berjalan, didorong ramai-ramai, namun bukan untuk sampai tujuan. Ia justru rawan mogok di tanjakan atau meluncur liar di jalan terjal tanpa kendali. Dan itulah gambaran paling pas untuk posisi Roy Suryo CS setelah Egy Sujana dan Damai Harilubis mendapat SP3 lalu perlahan memilih menjauh. Sejak awal, tujuan utama dari isu ini sebenarnya bukan sekedar mempersoalkan selembar ijazah. Sasaran besarnya jelas, yaitu mendowngrade Pak Jokowi, menurunkan wibawa, merusak legitimasi moral, dan menanamkan kesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres sejak titik awal kepemimpinannya. Maka yang dibangun bukan jalur pembuktian yang kokoh, melainkan narasi yang terus diulang agar melekat di benak publik. Tapi kenapa Jokowi harus di-downgrade? Apakah semata karena pemilu 2029? Atau karena sakit hati politik yang belum selesai? Jawabannya kemungkinan besar dua-duanya. Meski Jokowi tak lagi maju dalam kontestasi, pengaruh politiknya belum berhenti. Dalam realitas politik Indonesia, mantan presiden tetap berperan sebagai simbol, rujukan legitimasi, bahkan kingmaker. Bagi lawan-lawan politiknya, Jokowi bukan sekedar figur masa lalu, tetapi faktor penentu masa depan. Maka sebelum masuk 2029, pengaruh itu perlu dilemahkan. Cara paling efektif bukan menyerang kebijakan, melainkan menyerang fondasi personal dan simboliknya. Di saat yang sama, ada faktor lain yang tak kalah kuat, sakit hati politik. Jokowi adalah figur yang menggeser banyak elit dan kepentingan lama. Datang dari luar lingkaran kekuasaan tradisional, menang berulang kali, dan mengubah peta pengaruh. Dalam politik, rasa kalah jarang selesai di bilik suara. Ia sering bertransformasi menjadi perlawanan diam-diam, dukungan tidak langsung, dan pembiaran narasi berkembang karena dianggap menguntungkan. Di titik inilah Roy Suryo CS menemukan ruang. Ia bergerak sebagai figur independen, namun narasinya sejalan dan kerap diamplifikasi oleh pihak-pihak yang berseberangan secara politik dengan Jokowi. Dukungan ini jarang muncul terang-terangan, bentuknya lebih halus, penguatan wacana, pengulangan isu, dan echo chamber yang bekerja tanpa komando resmi. Roy Suryo pun berfungsi sebagai instrumen wacana yang menyerang tanpa harus membawa bendera politik tertentu. Roy Suryo memahami betul cara kerja opini. Di ruang publik, repetisi seringkali lebih efektif daripada fakta. Narasi yang sama diputar berulang-ulang, dikemas seolah temuan baru, padahal substansinya tetap. Publik tidak diarahkan untuk memeriksa bukti, melainkan untuk terus meragukan. Dalam politik persepsi, keraguan adalah senjata. Namun strategi ini hanya efektif selama berada di luar gelanggang hukum. Begitu masuk ke ranah penyidikan, permainan berubah total. Status Roy Suryo sebagai tersangka menggeser posisi secara drastis. Dari penyerang, ia berubah menjadi pihak yang harus bertahan. Setiap pernyataan publik tak lagi netral, selalu dibaca sebagai pembelaan diri. Tekanan psikologis pun muncul. Roy Suryo tahu satu hal mendasar, bukti yang ia bawa rapuh jika diuji di persidangan. Ruang sidang bukan panggung opini. Di sana yang berbicara adalah alat bukti, saksi, metodologi, dan uji silang. Tidak ada tempat bagi asumsi yang dibungkus retorika. Karena itu, persidangan menjadi momok terbesar. Di sanalah semua akan terbuka, bukan hanya perkara materi, tetapi juga kualitas argumen dan kredibilitas metode. Aura pakar bisa runtuh ketika diuji secara formal dan terbuka. Di sisi lain, polisi menangani perkara ini dengan kehati-hatian ekstra. Secara objektif, bukti sudah sangat cukup, bahkan ratusan. Namun Roy Suryo tidak ditahan, bukan karena perkara lembah, melainkan karena aparat memahami sensitivitas sosial politik yang menyertainya. Sedikit saja langkah dianggap tergesa, isu kriminalisasi bisa segera dimainkan, lengkap dengan potensi pengerahan massa. Karena itu, pendekatan yang diambil cenderung akomodatif. Berbagai permintaan tersangka diakomodir secara prosedural, gelar perkara khusus, pengajuan ahli yang meringankan, hingga ruang klarifikasi yang luas. Tujuannya satu, menjaga legitimasi hukum dan stabilitas publik. Paradoksnya, kehati-hatian ini justru menegaskan posisi defensif Roy Suryo CS. Jika bukti benar-benar kokoh, persidangan seharusnya menjadi ajang pembuktian. Namun yang terlihat justru manuver, penundaan, dan pengulangan narasi lama. Tanda bahwa energi ofensif telah habis. TPUH yang semula dianggap bisa menjadi perisai kini retak. Setelah Egy Sujana dan Damai Harilubis menjauh, perisai itu kehilangan legitimasi hukumnya. Dua figur ini bukan sekedar pendamping,
tetapi penopang jalur hukum. Ketika mereka keluar, pesan yang terbaca publik jelas, jalur itu tidak menjanjikan hasil. Sejak saat itu, Roy Suryo benar-benar seperti angkot kehabisan bensin. Masih ada suara mesin, masih ada teriakan keluar jendela, tetapi daya dorongnya hilang. Ia bisa terus berbicara, namun tanpa arah akhir. Ia bisa terus mengulang isu, tetapi tanpa eskalasi. Sementara itu, Jokowi memilih strategi konsisten, diam, dan membiarkan waktu bekerja. Dalam politik dan hukum, waktu seringkali lebih mematikan daripada bantahan. Ketika satu pihak sibuk mengulang tuduhan, pihak lain cukup berdiri tenang di atas proses. Akhirnya, kasus ini bukan lagi tentang ijazah. Ia berubah menjadi cerita tentang upaya downgrade yang didorong kepentingan masa depan dan luka masa lalu. Tentang narasi yang kehabisan energi dan hukum yang meski berjalan pelan, tetapi tetap menuju satu titik. Pembuktian yang tak bisa dihindari. Angkot itu mungkin masih di jalan, tapi tanpa bensin, semua tahu akhirnya kemana.